Culikkan mata rohani kami. Apa yang sedang terjadi dalam hari-hari ini adalah karena Tuhan sendiri. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Arahan hati kami menangkap yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, Amen. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, mulai besok pagi kita masuk dalam acara Kingdom Explosion. Dan sebenarnya ini merupakan sebuah kairos yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan atas bangsa ini dan juga atas bangsa-bangsa. Mulai besok saudara akan belajar 6 tokoh ini akan dibahas satu demi satu. Dan dengan demikian Anda akan menangkap sesuatu yang ajaib yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Kita akan belajar tentang Musa, kita belajar tentang Yosua, kita belajar tentang Yusuf, kita belajar tentang Daud, kita belajar tentang Salomo, dan kita belajar tentang Rasul Paulus. Tapi sebelum kita sampai kepada setiap bagian yang Tuhan ingin bagikan, sekian minggu terakhir ketika saya berdoa buat acara ini, saya hadapkan ke Tuhan, saya berkata, Tuhan, sesungguhnya apa yang sedang Engkau ingin katakan kepada kami? Dan kemudian Tuhan ingatkan akan perjalanan bahtera yang sudah mencapai 7 tahun, dan kita masuk tahun yang ke-8. Dan di saat itulah saya melihat sebuah pemandangan dalam penglihatan saya. Sebuah tulisan yang berkata, fenomena. Roh Kudus berkata, nak, selama 7 tahun terakhir ini, aku menjadikan hidup kalian dan hidup anak-anakku sebuah fenomena. Saya mencoba menggali, mempelajari sebenarnya arti fenomena ini apa. Ada banyak pengertian, tapi di antaranya menyangkut akan 2 hal. Yang pertama, sesuatu yang besar, sesuatu yang gede sekali, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sangat wow. Tapi yang kedua, hal yang besar dan ajaib itu adalah sesuatu yang istilahnya anomali. Artinya sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Sesuatu yang tidak biasa dikerjakan orang, dan itulah sebuah anomali. Sehingga orang berkata bahwa belum pernah ada yang seperti ini selama ini, dikerjakan dengan cara yang sangat unik, dengan hasil yang sangat spektakuler dan luar biasa, oleh karena roh Tuhan. Dan itulah sebetulnya sebuah fenomena ilahi yang Tuhan kerjakan dalam 7 tahun terakhir ini. Kami mencoba untuk melihat apa saja yang sebetulnya Tuhan kerjakan. Tapi izinkan sore hari ini kami bahas paling tidak 4 di antaranya. Saya bertanya ke Pak Yusak apakah beliau ada pesan, beliau berkata tidak. Dan akhirnya saya bicara dengan Ibu Iin dan beliau mengatakan, ya, dia tangkap sesuatu. Jadi 4, saya bagi 2. Yang menarik dari Ibu Iin adalah suatu hari ada seseorang mendatangi saya ketika saya lagi seminar di Jakarta, SHRK. Dan seorang teman memperkenalkan, Pak, namanya Pak ini sudah lama ingin kenal dengan Bapak. Saya kenalan. Lalu kemudian pada waktu itu beliau berkata begini, saya sering mendengar, saya sering baca, bukan mendengar. Saya sering baca buku Bapak, juga bukunya Pak Yusak. Terus kemudian dia berkata, cuma satu yang saya nggak mudeng, Pak. Yang namanya Pak Mikael itu apanya Pak Yusak? Saya bingung. Mikael, Pak Mikael, iya Pak.
Ada satu itu yang mengaku anaknya Pak Yusak. Itu kan Pak Mikael. Nah itu anak keberapa? Pak Daniel saya pernah dengar, Pak Samuel saya pernah dengar, Pak Mikael saya belum pernah dengar. Disitulah saya sadar ada sedikit kesalahpahaman. Saya berkata begini, oh nanti sebentar saya kenalkan kepada Pak Mikael. Dan beliau sedang di kamar mandi di green room SHRK pada waktu itu hari Selasa. Dan banyak orang di green room itu sedang mencoba menahan tertawa karena seseorang mencari Pak Mikael. Dan akhirnya keluarlah beliau. Saya berkata, kenalkan inilah Pak Mikael. Dan sepintas seperti Yesus, rambutnya panjang, tapi ternyata ibu bukan bapak. Alright. Jadi saya berbagi hari ini dengan Pak Mikael. Kalau dia khotbah sedikit keras, Anda harus mengerti spiritnya laki-laki. Tidak seperti yang Anda duga sebetulnya. Fenomena. Sesuatu yang begitu besar dikerjakan oleh roh Tuhan lewat kehidupan kita, tapi sifatnya anomali. Yang kalau saudara cari referensinya di tempat lain, Anda tidak menemukan. Tetapi dampaknya begitu besar sehingga orang berkata, apa ini? Tidak ada kata lain kecuali kita berkata, ini sebuah fenomena ilahi. Dan buat saya menangkap dua yang kuat yang saya rasakan. Fenomena yang dua yang akan saya bagi, yang pertama dan kedua nanti, berkaitan sebetulnya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa Tuhan mengerjakan itu? Oleh karena ini persiapan menjelang Yesus datang yang kedua kali. Dan di mana fenomena pertama? Mari buka firman Tuhan, buka Alkitab saudara. Dalam Injil Lukas, pasal yang ke-14. Saya akan baca mulai ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau Anda membaca konteksnya, ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lukas 14 mulai ayat yang ke-21, Alkitab berkata, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saya percaya ini merupakan sebuah tanda zaman yang Tuhan berikan. Bahwa kedatangannya yang kedua akan ditandai dengan salah satunya adalah sebuah kegerakan yang sangat ajaib dalam menjangkau orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Indonesia ini pernah mengalami berbagai revival di segmen-segmen masyarakat yang tertentu. Tahun 60-an di Soe ada kegerakan yang dikenal dalam buku Like a Mighty Wind. Sampai hari ini beberapa tokohnya masih hidup walaupun sudah tua. Anda akan mendengar segala lapisan di kota itu akan dilawat Tuhan pada zaman itu. Tapi kemudian saya pernah mengalami tahun 79 ketika pelajar-pelajar SMA disentuh Tuhan. Yang aneh pada zaman itu mahasiswa tidak kena efeknya. SMP juga tidak. Khusus segmen anak-anak SMA di kota ini dilawat Tuhan. Ribuan yang terima Tuhan Yesus. Dan hari ini sangat banyak yang jadi pemimpin dan hamba-hamba Tuhan di Indonesia dan di berbagai negara. Tapi kemudian kita melihat sebuah lawatan lain
di antara orang-orang dewasa, di antara para pengusaha, lahirlah kelompok-kelompok pengusaha yang cinta Tuhan oleh karena sebuah gelombang lawatan Tuhan dalam skala-skala yang tertentu. Tapi belum pernah terjadi seperti 7 tahun terakhir ini. Tuhan memberikan atensinya sangat kuat kepada orang-orang miskin. Dan ajaibnya oleh karena kita hidup di tengah-tengah saudara-saudara sepupu kita, maka akibatnya Anda melihat sebagai akibat dari kegerakan Tuhan itu. Dua sisi ini dijangkau Tuhan dengan kuat. Saudara sepupu kita, dan terutama mereka yang miskin, Tuhan tolong dengan cara yang sangat ajaib. Saya melihat ini sudah bahkan merupakan menjadi sebuah reputasi dalam tanda petik yang dunia lihat. Ada satu kelompok yang begitu konsisten menjangkau mereka yang di bawah, yang begitu terus-menerus dengan setia, bukan hanya hangat-hangat tai ayam. Mereka dengan konsisten mengerjakan, menjangkau, melayani, memberkati orang-orang yang di bawah. Sampai ujungnya orang-orang dunia mengatakan, yang ini memang belum pernah kami lihat yang seperti ini. Saudara mengerti, Bahtera punya begitu banyak dalam 7 tahun terakhir. Sekolah-sekolah yang dibangun berkembang dengan sangat luar biasa. Beberapa sekolah kami hanya cover secara rohani. Dan lihatlah mereka juga punya reputasi yang hebat di kota mereka masing-masing. Lihatlah rumah singgah yang tersebar sangat banyak. Dan lihatlah betapa banyak ribuan bahkan puluhan ribu anak yang kita layani di seluruh Indonesia dalam tahun-tahun ini. Di kota ini saja paling tidak ada 9.000 anak dan anak muda yang dilayani setiap minggunya. Konsisten memberkati mereka, menjangkau mereka, membawa mereka kepada Yesus. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya masih ingat satu hari kami buat KKR di sini. Ada beberapa rombongan misi dari Eropa datang. Satu di antaranya orang Spanyol. Mereka ikut duduk di bawah di situ bersama dengan saya, duduk di lantai. Dia melihat akan ribuan bahkan belasan ribu, puluhan ribu orang memadati tempat ini dan bagaimana Injil diberitakan. Orang ini seorang sejarawan sejarah kegerakan gereja. Dan ketika dia melihat semua berlangsung, dia bicara kepada saya dengan air mata, dia berkata, "Pastor, aku ini belajar sejarah kegerakan yang seperti ini belum pernah terjadi dimanapun di seluruh dunia. Kalian menjangkau konsisten orang-orang di bawah untuk memberitakan Injil dengan jelas dan tegas tanpa kompromi. Dan itu adalah fenomena ilahi." Dan kalau Anda membaca akan ayat ini, maka itu sebuah perintah dengan tujuan yang jelas. Goal terakhirnya mengatakan rumahku harus penuh. Kalau sampai sebuah titik Tuhan berkata, rumahku sudah penuh, maka semuanya akan selesai. Dan Tuhan berkata, bawa kemari orang miskin, orang sakit. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya, seret orang-orang di jalan-jalan masuk, sebab rumahku harus penuh. Saya melihat, saya pakai istilah, sebuah gaya penginjilan, gaya brutal sekarang, saudara. Anda lihat orang-orang dikirim kemana-mana, digelangi semua. Tidak mudeng bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Harus amin pokoknya. Gaya brutal. Ada orang berkata, kok brutal? Karena perintahnya brutal. Drag them, seret mereka. Jadi kalau Anda terlalu halus, Anda kurang menggenapi pernyataan firman Tuhan. Anda harus sebrutal, bahkan lebih brutal dari setan. Dia begitu brutal menghabisi nyawa orang setiap hari. Kegerakan Tuhan harus lebih kuat, lebih ajaib. Bawa orang, sebab rumah Tuhan harus penuh. Yang percaya katakan amin. Rumahku harus penuh. Minggu lalu, saya dari Jakarta, saya kembali ke Semarang. Saya naik pesawat, sedikit tergesa-gesa masuk ke pesawat. Nama saya sudah dipanggil.
Saya masih santai, lalu kemudian saya lari sedikit, saya masuk ke gate. Begitu sampai di pesawat, saya letakkan koper saya di atas, saya duduk. Tiba-tiba seseorang menyapa saya. Pak Pendeta, selamat sore. Bapak, lupa saya. Saya belum ketemu dia, kok dia bilang lupa dia. Saya noleh, saya kaget. Beliau adalah Pangdam 4 Diponegoro. Bapak masih ingat saya? Saya bilang, masih ingat Pak. Lalu dia berkata, Pak, saya mau bicara banyak. Bagaimana Pak nolong rakyat di bawah? Bagaimana ngentaskan kemiskinan? Apa yang bisa Bapak bantu? Bangsa ini membutuhkan itu Pak. Saya sudah tahu reputasi Anda. Dan konsistensi menolong orang yang di bawah. Saya mau berkata buat saudara, kita tidak mengerjakan sesuatu yang 1-2 bulan kemudian kita tinggal. Roh Tuhan sedang melanda begitu banyak orang-orang di Indonesia ini. Dan dalam sekian bulan terakhir, ratusan di antara kita dari kota-kota pergi ke bangsa-bangsa. Anda melihat kemiskinan yang lebih mengerikan terjadi. Dan saya tidak tahu sudah berapa belas ribu jiwa dari bangsa-bangsa yang Anda bawa datang kepada Tuhan. Anda bersaksi di jalan-jalan. Anda nginjil di depan kuil. Anda mendoakan orang sakit di depan kuil. Orang antri supaya ditumpangi tangan dan mujizat terjadi. Kita sedang mengerjakan perintah Tuhan. Bawa kemari orang miskin dan orang sakit. Seret mereka masuk. Sebab rumahku harus penuh. Kita menyeret bukan dengan kekuatan daging kita. Kita menyeret dengan kekuatan roh Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya berdoa tidak ada orang yang kehilangan momentum ini. Masuk jadi bagian dari sebuah fenomena ilahi yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Yesus kita. Tahun 91 itulah awal sebetulnya gereja ini dimulai. Sejujurnya bukan dengan kerelaan hati saya mengiyakan panggilan Tuhan untuk menjadi gembala. Sebab saya orang yang merasa dan tahu diri bahwa saya tidak yakin bahwa saya punya panggilan jadi seorang gembala. Dan memang pada waktu beberapa tahun pertama kondisi sangat jelek sekali. Teman-teman seringkali membandingkan saya dengan pendeta A, pendeta B, pendeta C yang bisa tungguin jemaat dengan baik, menggembalakan dengan rajin, masuk keluar rumah jemaat, membesuk, mendoakan mereka, masuk ke rumah sakit dari kamar ke kamar. Dan ketika mereka berkata, pendeta seperti ini yang kami inginkan, saya terus terang berkata, kalau begitu pergilah, saya berkata. Sampai kapanpun mungkin engkau tidak bisa mendapatkan itu kalau bersama dengan saya. Tapi saya masih ingat pada awal kita akan merintis gereja, sebetulnya oleh karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota, dalam hal ini pejabat yang bersangkutan, yang mengatakan persekutuan doa tidak boleh dibuat pada hari Minggu. Sedangkan persekutuan kami dari awal sudah hari Minggu sore. Dan mereka memberikan pilihan, jadikan itu gereja atau pindah hari lain. Jemaat yang hadir tidak banyak. Ditanya, bisakah hari lain? Semua berkata tidak bisa. Hanya hari Minggu. Dan akhirnya disitulah Tuhan berkata, tidak pernah engkau bisa lari dari panggilanku. Dan Tuhan berkata, mulai dengan gereja. Dan saya masih ingat suatu siang kami duduk di kantor yayasan, sebetulnya bukan milik kami, dan kami berbincang-bincang tentang memulai akan sebuah gereja di kota ini. Dan saya masih ingat pada waktu itu sampai pada pembahasan kita beri nama apa gereja ini. Dan kita sudah terhisap dalam sinode JKI. Dan kita mau berkata kita beri nama JKI apa gereja ini. Di zaman itu setiap
jemaat, setiap gereja lokal punya nama tersendiri sebagai identitas mereka, dan biasanya hanya menggunakan satu kata sehingga mudah untuk diingat. Ada yang menggunakan nama Maranatha, ada yang pakai nama Hosana dan sebagainya. Saya masih ingat seorang teman berkata, beri nama Gloria saja. Kenapa Gloria? Kan ingat Natal, Gloria in excelsis Deo katanya. Jadi kita Natalan terus. Segala macam yang disampaikan itu segala macam. Saya duduk dengan kepala pusing, saya bilang, Tuhan, buat gereja ini pusing, ngasih nama saja ribut gak karu-karuan. Dan suatu titik saya dengar Tuhan berkata di hati saya sangat keras. Dia berkata kepada saya, beri nama Gospel of the Kingdom. Beri nama Injil Kerajaan. Dan pada waktu kita membaca akan ayatnya, saya sadar betul pada waktu itu, walaupun saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi, bahwa ini berkaitan dengan sebuah mandat dan rencana Tuhan untuk membawa Injil sampai ke seluruh dunia, dan lagi-lagi berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau Anda membuka Alkitab saudara, mari kita lihat Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-14. Tuhan Yesus berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita hidup dalam sekian tahun yang lalu, dalam kondisi di mana bangsa ini menerima akan begitu banyak misionari dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara untuk memberkati kehidupan kita. Kita tidak bisa menyangkali dan memungkiri di zaman itu, dominasi teman-teman dari berbagai negara yang datang memberkati akan gereja-gereja di Indonesia begitu kuat. Sampai kemudian kita masuk di sebuah masa di mana apa yang Tuhan kerjakan itu sungguh-sungguh sesuatu yang fenomenal. Dan itu membuat sebuah kegerakan yang sangat unik. Dan orang mulai melihat ada sesuatu yang ajaib lahir di tengah-tengah bangsa ini. Dan tiba-tiba semuanya bergeser. Hari ini kita merupakan bangsa yang pergi dan memberkati akan bangsa-bangsa lain. Pada waktu saya berdoa buat bahtera ini, Tuhan berkata, nak ingat, tahun 91, aku beri nama gereja ini Injil Kerajaan. Karena sesungguhnya satu hari kelak, engkau harus membawa Injil Tuhan Yesus ini sampai ke seluruh bangsa. Dan engkau akan jadi bagian dari orang yang akan mempercepat kedatangan Yesus kali yang kedua. Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan berkata begini, nak, orang yang meresponi akan panggilanku yang berkata, pergilah. Orang itu akan hidup dalam kuasaku, dan dia akan beda dengan orang yang tidak meresponi akan panggilanku. Sebab setiap orang yang pergi oleh karena dia mendengar akan perintahku, dia akan menikmati sebuah perjalanan terobosan dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan ingatkan akan tokoh-tokoh di belakang kita ini. Beberapa hari yang lalu di radio, di studio radio, waktu saya bicara dengan teman-teman yang baru kembali dari berbagai negara, tiba-tiba keluar satu istilah. Seperti Tuhan berkata, ada yang namanya the power of going. Ada yang namanya kuasa ketika Anda keluar pergi, itu akan membuat engkau berbeda. Sebaliknya kalau Anda tinggal di rumah, dan tidak meresponi apa yang sedang Tuhan katakan, kita tanpa disadari akan hidup dalam sebuah lingkup atmosfer yang mematikan dan melumpuhkan. Dan contoh paling ajaib adalah yang dialami bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Anda mengerti bahwa Yesus
harus kemudian tinggal di Nazaret karena Alkitab mengatakan sebab dia harus disebut Yesus dari Nazaret. Tetapi kalau Anda membacakan Injil dengan baik, ada dua hal yang pernah dialami oleh Yesus. Yang pertama, ketika dia mengajar di Bait Allah, orang mulai mempertanyakan dari mana kuasa yang dia miliki. Dan karena mereka kecewa dengan dia dan tidak percaya, firman berkata, Yesus tidak bisa melakukan mujizat kecuali dia menyembuhkan beberapa orang sakit. Dan dari situlah keluar pernyataan Tuhan yang mengiyakan apa yang disebut pepatah orang di zaman itu. Bahwa Nabi dihormati di semua dunia, di seluruh dunia, dimanapun dia berada. Kecuali di kampung halamannya, di rumahnya sendiri, Nabi tidak dihormati. Dan Yesus merasakan itu ketika seorang Nabi, bahkan seorang pribadi, Yesus sendiri ditolak di kotanya. Maka dia tidak bisa melakukan mujizat. Kalau saudara adalah orang yang tidak pernah mau kemana-mana, Anda menikmati hidup sebagai orang biasa, bapak rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang baik, percayalah kenyataannya Tuhan mengiyakan perkataan itu. Justru di kampung halaman sendiri, tidak akan pernah kita mendapatkan respon yang seharusnya. Dan itu akan mematikan imanmu, mematikan semua karunia yang ternyata engkau miliki. Karena hanya waktu engkau keluarlah, the power of going, kuasa waktu engkau keluar itu akan nyata dalam hidupmu. Coba lihat akan 6 tokoh ini, saudara. Musa menjadi hebat. Diawali dengan ketika dia harus pergi, tinggal di tanah Midian, ikut mertuanya, sampai kemudian satu hari dia lihat semak yang terbakar tapi tidak hangus. Dan di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ dia pegang yang namanya tongkat Allah dalam hidupnya. Dia balik ke Mesir. Dan dia bawa keluar lebih dari 2 juta manusia dalam peristiwa Eksodus. Orang yang kedua namanya Yosua. Dia lahir di Mesir. Dia tidak pernah hebat di Mesir. Tidak ada cerita tentang Yosua di tanah Mesir. Namanya begitu ajaib muncul ketika dia membelah akan sungai Yordan. Dan dia taklukkan tanah Kanaan. Dan dia orang yang tahu tidak pernah boleh tinggal kecuali pergi dan bergerak ke arah yang Tuhan mau. Anda lihat Yusuf, dia lahir di tanah Kanaan, mungkin lahir di Ur Kasdim, besar di tanah Kanaan, tapi dia tidak pernah jadi hebat di kemah bapaknya. Ketika dia remaja, dia punya jubah seorang bangsawan, jubah seorang penguasa. Tapi jubah penguasa yang sebenarnya didapat ketika dia di Mesir. Tuhan pakai hidupnya, bukan di dalam kemah ayahnya. Dan ujungnya bukan dia kembali ke kemah ayahnya, tapi ayahnya berkemah di bawah naungannya. Kalau saudara melihat semua orang-orang ini, mereka bergerak keluar, dan mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Anda bertanya tentang Raja Daud. Ini orang yang biasa menggembalakan kambing domba yang tidak banyak milik orang tuanya. Sampai satu hari medan perang memanggilnya. Ditinggalkannya kambing domba itu, dihadapinya Goliat. Dari kemenangan itu dia pindah ke istana. Lalu kemudian dia berperang menghadapi begitu banyak musuh. Sampai Saul mengusir dengan tombaknya. Bertahun-tahun dia lari mengembara mencoba menyelamatkan dirinya. Di situ sebetulnya dia dibentuk. Dan ujungnya sebuah tahta ajaib diberikan kepadanya. Justru saat dia tidak kemana-mana. Ketika yang lain berperang, dia di rumah, di sotoh rumah. Persoalan dengan Batsheba itu muncul. Bukan karena dia sedang pergi. Ketika dia sedang di rumah.
Lihat orang yang bernama Rasul Paulus. Ini rasul yang luar biasa. Banyak orang teolog mengatakan bahwa dia merupakan rasul terbesar. Bukalah Perjanjian Baru. Sebagian besar itu isinya surat Paulus kepada jemaat dan kepada murid-muridnya. Apa yang membuat dia besar? Satu di antaranya oleh karena dia berkata, aku dipanggil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Panggilan Makedonia itu mengubah destininya. Dan lihatlah, Injil diberitakan di seluruh dunia di awal oleh orang-orang Eropa. Dan Injil masuk Eropa oleh orang yang bernama Paulus. Ada yang mengatakan, Pak, tapi Salomo tidak kemana-mana. Mungkin betul. Tapi hikmatnya nyebar kemana-mana. Dan supaya saudara tahu, kapal-kapal dagangnya sampai kemana-mana. Di Sumatera itu ada satu tugu, namanya Tugu Sulaiman. Dan orang percaya itu dibangun oleh para saudagar Salomo yang pernah sampai ke Sumatera. Kalau Anda ke Pasifik ada namanya Solomon Islands atau Pulau Salomo. Dan orang percaya para pedagang Salomo sampai ke Solomon Islands. Dan mereka beri nama pulau itu sesuai dengan nama rajanya. Salomo hikmatnya memancar ke dunia. Dan dunia datang kepadanya. Anda boleh sebut nama yang lain. Daniel begitu hebat, kitab Daniel ditulis bukan ketika dia di Israel. Ketika dia ada di Babel. Lihatlah Nehemia. Seorang juru minuman raja, kedudukan yang sangat terhormat. Dia rela tinggalkan kembali ke Yerusalem. Membangun akan tembok di sana. Dan hari ini kita membaca ada kitab Nehemia dan kitab Esra. Lihatlah Ratu Esther dan Mordekai. Hidup mereka ditulis begitu ajaib dalam kitab Esther. Bukan pada waktu mereka di Israel. Justru ketika mereka dibuang di Puri Susan. Kalau Anda ke Iran hari ini di kota Hamdan, ada tempat ziarah orang Yahudi yang terkenal. Karena ada kubur Esther dan Mordekai di sana. Mereka hebat bukan ketika mereka di rumah mereka. Mereka jadi orang yang luar biasa ketika mereka pergi. Dan menurut saya contoh paling ajaib adalah yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Sejak kekal bersama dengan Bapaknya. Tapi dia tidak akan pernah disebut raja di atas segala raja. Sampai dia turun ke dunia. Tinggalkan akan kenyamanan surga yang luar biasa. Jadi manusia sama seperti kita. Mati dan bangkit bagi umat yang dia cintai. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan hari ini dialah King of Kings and Lord of Lords kita. Saya percaya fenomena yang ketiga yang Tuhan sedang kerjakan adalah bawa Injil sampai ke ujung bumi. Kita sedang buat program karpet merah dari Papua sampai Yerusalem. Tapi ujungnya akhirnya saya sadar, tidak hanya kita menggelar karpet di negara-negara tertentu. Seluruh dunia perlu karpet merah untuk Yesus melangkah turun dalam sebuah kegerakan yang luar biasa, membawa semua bangsa datang kepada Tuhan Yesus. Ada orang datang kepada saya berkata begini, Pak, mengapa harus kirim orang ke bangsa-bangsa? Bukankah di kota ini juga banyak orang belum kenal Yesus? Di bangsa ini ada banyak orang yang hidupnya kacau dan belum kenal dengan Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan pergi dulu ke Yerusalem, baru kemudian ke Yudea, setelah Yudea baru Samaria, setelah Samaria baru ujung bumi? Saya mau jawab saudara di depan Anda. Yang pertama, pernyataan itu Anda memelintir perkataan Yesus. Sebab di dalam tenses daripada kalimat itu, tidak pernah ada tenses tahapan seperti itu. Kalau kita mau terjemahkan apa adanya akan berkata, pergilah kamu ke Yerusalem, dan di saat yang bersamaan kamu harus ke Yudea, di saat yang sama kamu harus ke Samaria, di saat yang sama kamu harus sampai ke ujung dunia.
Itu perintah yang berkata, di saat yang sama serentak kerjakan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau saudara mengatakan Yerusalem dulu, Anda memelintir perkataan Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan seperti yang kau katakan. Dan seandainya para rasul seperti itu, saudara, kemana kita hari ini? Kalau Anda ke kota Yerusalem hari ini, sebagian besar orang Yahudi belum percaya Yesus. Kalau Injil hanya berkutat di kota Yerusalem, kemana kita hari ini? Kita menyembah siapa hari ini? Kita sedang dalam kebinasaan. Tapi saya bersyukur, Yesus tidak seperti yang dipelintir orang perkataannya. Sehingga mereka pergi. Sebagian pergi harus karena dianiaya. Sebab rupanya mungkin Tuhan berkata, waktunya habis. Mesra-mesraan di Yerusalem. Ditendang mereka nyebar ke seluruh dunia. Dan kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Saya percaya Anda tidak perlu dianiaya dan ditendang untuk keluar dari bangsa ini. Dengan cinta kita berkata, kami pergi Tuhan, karena Injil-Mu, supaya bangsa-bangsa diselamatkan. Saudara, tapi saya juga bertanya kepada orang tadi, kamu tinggal di Indonesia? Oke. Setahun ini berapa jiwa yang kamu menangkan? Sedang saya doakan. Berapa jiwa yang kamu memberikan kesaksian kepadanya? Ya sedang saya tanya Tuhan, yang mana saya injili? Oke, saya berkata, 5 tahun terakhir ini, kapan kamu memberitakan Injil kepada orang yang belum pernah dengar Injil? Ya, saya sedang mengharapkan tahun depan saya mulai. Dan saya berkata, please shut up. Jangan banyak ngomong. Engkau sedang hanya pelintar-pelintir perkataan Tuhan. Tapi engkau tidak mengerjakan apa yang engkau sendiri katakan. Kalau kota ini Yerusalemmu, dan engkau konsekuen, aku pengen lihat engkau membawa jiwa, ribuan jiwa. Dan bawa kepada Yesus. Tapi hanya kalau hanya berteori bicara, saya tidak punya waktu untuk itu. Kita sedang mengerjakan perkara besar. Amen, saudara. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak sedang mengerjakan hanya perdebatan manusia yang kosong. Amen. Kalau kita bisa menangkap akan hati Tuhan yang seperti itu, saya percaya akan dahsyat. Sebagian orang mengatakan, Pak, bahasa Inggris saya nggak bagus. Ada kabar baik buat saudara. Misionari akhir zaman, Inggrisnya jangan bagus-bagus. Dari pengalaman yang pergi, Inggris kacaulah yang paling efektif. Inggris yang terlalu sempurna, yang Anda ajak ngomong, nggak mudeng ternyata. Kalau Inggrismu British, orang Amerika juga pusing. Lu ngomong apa? Banyak orang berpikir Inggrisnya harus sempurna. Perintah itu tidak berkata, pergilah ke seluruh dunia dan belajarlah bahasa Inggris dulu. Tidak pernah. Teman-teman Mahanaim membuktikan. Ya toh? Tidak apa-apa. Inggrisnya apa? No what. Mudeng, saudara. Yang terlalu canggih, nggak mudeng. Ini gambarannya sederhana kok, saudara. Sederhana. Kalau Anda tinggal di Indonesia, di kota besar, di Jakarta misalnya, Anda akan beda dengan orang yang tinggal di Amerika, ketika Anda harus dimasukkan di sebuah kota besar di India. Orang Amerika, kasih mobil, kasih kunci, dan berkata, you drive. Dia akan nyembah Anda berkata, please don't, jangan. Sebab dia lihat lalu lintasnya, haleluya. Brung, gurak. Anda pernah ke Vietnam? Saya pernah. Saya nggak tahu sekarang. Itu perempatan, saudara. Itu kalau jalan motor ribuan. Itu nggak ada lampunya, Pak. Ada. Tapi semua arah hijau semua. Kalau jalan nih yang saya pernah lihat, saya pernah diboncengin orang. 4 arah begini. Tabrakan nggak Pak? Sering. Kubrak. Senyum, jalan lagi. Itu bagusnya. Nggak berantem.
Coba suruh orang Amerika, mencret saudara. Orang Indonesia, yes ini dia. Kenapa? Terbiasa. Inggris kacau, masuk Inggris kacau, ketemu cocok. Inggris terlalu sempurna, susah. Gak ada alasan. Ada orang berkata, Pak gak punya duit. Aduh. Dalam 3 minggu ini kami kirim banyak orang. Mahanaim lebih duluan lah. Tapi saya ngomong terus terang dengan mereka. Belajar beriman soal keuangan. Nggak lucu kalau kami gereja kasih Anda uang. Engkau seperti kepompong yang saya lubangi gede. Kupu-kupunya keluar, nggak bisa terbang. Kalau engkau pengen ngalami breakthrough keuangan, ini caranya, ini masanya. Doa, minta Tuhan memberkati keuangan saudara. Sampai engkau mengalami terobosan, lu berangkat. Saya kumpulkan teman-teman hamba Tuhan, para koordinatornya, saya berkata begini. Siapa yang minta uang pertama ke saya beri tepuk tangan. Anda breakthrough jelek. Anda orang rekor minta duit dari saya. Entah malu, entah karena takut. Tidak ada yang minta duit, saudara. Tapi saya cek itu, luar biasa. Beberapa tim berangkat pada saat yang bersamaan, uang ditolak-tolak, saudara. Oh, grup saya sudah sisa ini. Buat kamu ya. Maaf, sudah cukup. Oper sana. Wah, sudah cukup. Gak usah duit. Balikkan aja. Jadi ini uang sengsara. Ditolak kanan kiri. Saya berkata keren. Seperti zaman Musa. Mau nyumbang, sorry ya. Sudah tertutup kesempatan. Bawa pulang duitmu. Gak laku. Rumah Tuhan sudah terlalu penuh. Saya berkata, saya bisa kirim Anda dengan cepat. Gua kasih duit. Kasih tiket. Tapi kamu tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Kamu memberitakan Injil seperti orang jalan-jalan. Nothing tulus. Jalan dengan enak, gak ada pergumulan, gak nyampe kemana-mana. Tapi Tuhan berkata, didik nak. Sebab sesuatu yang besar akan aku berikan kepada mereka. Iman ini akan bergulung begitu cepat. Membawa kegerakan yang luar biasa. Anak-anak dengan modal pertama 10.000 rupiah. Dengan cara nekat yang gila-gilaan. Pergi ke Jakarta. Tidak ngerti nanti pakai uang apa. Baru di tengah jalan itulah tiba-tiba Tuhan memberkati. Orang masukin duit ke mereka. Sehingga bisa beli tiket. Sampai ke bangsa lain. Tidak tahu, tidak ada kontak sama sekali. Dengan uang pas-pasan. Masuk ke losmen. Mesti bayar tiap hari sekian. Ujungnya yang punya losmen bayari mereka. Enak kan? Anda masuk hotel dibayari sama yang punya hotel. Baptis sekian belas orang. Pulang diberkati duitnya banyak. Lebih dari waktu mereka berangkat. Saya berpikir siapa yang akan nyangkut di negara mana ini. Karena kehabisan uang. Sampai hari ini. Tadi saya lihat tim terakhir Pak Sugi senyum melewati saya. Lolos karena beliau yang naik helikopter sampai Gunung Himalaya. Selamat dalam anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang kesangkut. Dibangun Tuhan imannya. Ada oma-oma yang pergi ke India dengan bahasa Indonesia. Sebab bahasa Inggris belum pernah diucapkan. Yang satu bawa gitar kecil, yang satu nari. Seperti film Bollywood, hanya butuh pohon, gitar, dan satu orang penari. Masuk ke rumah-rumah susun dan banyak ratusan ribuan anak kumpul. Diajak terima Yesus. Terakhir sebelum pulang dia nangis. Bukan nangis melihat lawatan. Nangis terharu ketika satu kalimat dalam bahasa Inggris keluar dari mulutnya. Dan kalimatnya berkata, Jesus loves you all. Dia kaget, kok aku bisa ngomong gitu? Dia nangis terharu dengan dirinya sendiri. Tapi menurut saya itu sah. Oleh karena sudah begitu banyak orang dimenangkan. Selesai acara ini. Mari kita karpeti seluruh dunia, saudara. Tidak ada negara yang boleh tersisa. Saya berdoa kita akan kirim orang-orang kita sampai ke Amerika, sampai ke Afrika, sampai ke ujung dunia. Saya berdoa di Siberia akan ada orang-orang menari walaupun kedinginan buat Tuhan Yesus. Sebab Injil Kerajaan bukan nama gereja ini. Gospel of the Kingdom. Injil dari Yesus Kristus harus diberitakan ke seluruh dunia. Baru tiba kesudahannya. Fenomena yang terjadi ini
adalah fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seringkali gereja kirim tim-tim misi ke beberapa tempat, 1, 2 kelompok, 3 kelompok, mereka sudah oke sekali. Hari ini dengan cara yang tidak pernah saya pikir sebelumnya, ada sebuah anugerah kegerakan yang ajaib. Kita berterima kasih punya panglima yang brutal sekali, memaksa kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya ini fenomena akan terus terjadi sampai Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.